Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PCI, kembali lagi di podcast kita, podcast Prima Cendekia Islami. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi serius tentang sesuatu hal yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang, yaitu ANBK. Sebenarnya ANBK itu apa sih? Dan apa sih bedanya ANBK dengan ujian nasional? Dan kenapa sih ANBK itu penting? Nah, tenang. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial di sekolah kita, yaitu Ketua ANBK di SMP Prima Cendekia Islami, Ibu Kaisa Najini Insipakia. Selamat datang Bu, apa kabarnya? Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Hisan. Senang sekali bisa berada di podcast PCI lagi. Apalagi kali ini membahas topiknya mengenai ANBK nih. Topik yang menjadi pertanyaan bagi para siswa dan juga orang tua. Oke, langsung aja ya. Banyak mungkin dari siswa dan juga orang tua yang bertanya, ANBK itu apa sih? Nah, ANBK itu sendiri adalah singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, ANBK ini adalah program dari pemerintah untuk menilai kualitas pendidikan dari sekolah-sekolah. Nah, bedanya dengan UN, kalau UN itu adalah ujian nasional untuk menentukan kelulusan siswa. Nah, untuk ANBK itu tidak. ANBK itu adalah untuk menilai bagaimana kondisi dari sekolah, proses pembelajarannya, dan juga lingkungan pendukungnya. Wah, berarti anak-anak nggak perlu takut ya Bu, karena ANBK itu bukan sebagai ujian kelulusan. Betul sekali Pak Hisan, anak-anak jangan takut karena ANBK itu bukan sebagai menentukan kelulusan dari siswanya itu sendiri, tetapi ANBK itu untuk menilai bagaimana sih kondisi dari sekolah, apakah proses pembelajarannya sudah baik, atau lingkungan sekolah itu seperti apa dan bagaimana. Oke, sekarang penasaran nih Bu, kalau misalkan ANBK itu bukan sebagai penentu ujian kelulusan, lalu apa sih yang dinilai dari ANBK ini? Nah, ada 3 hal utama yang diukur dalam ANBK. Yang pertama yaitu ada AKM atau singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum, yaitu untuk mengukur numerasi dan juga literasi dari siswa. Yang kedua ada survei karakter. Nah, ini untuk menilai bagaimana karakter siswa, nilai-nilai, sikap, dan juga kebiasaan baik siswa di sekolah seperti kejujurannya, gotong royong, dan juga rasa ingin tahu siswa. Dan yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Nah, ini tuh diisi oleh guru dan juga kepala sekolah untuk menilai kondisi dari sekolah itu sendiri bagaimana terkait pembelajaran dan lain halnya. Berarti ada kombinasi ya Bu, jadi bukan hanya tentang numerasi ataupun literasi, bukan cuma matematika dan juga bahasa, tapi ada juga survei untuk karakternya gimana dan gimana sih lingkungan belajarnya. Betul sekali Pak Hisan. Jadi ANBK ini lebih komprehensif. Jadi bukan tentang mengukur kemampuan angka, tetapi untuk mengukur kualitas dari sekolah itu sendiri bagaimana. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, manfaatnya buat siswa dan juga buat orang tua itu apa sih ANBK? Wah, pertanyaan yang bagus Pak Hisan. Manfaatnya itu ada banyak. Yang pertama untuk siswa sendiri manfaatnya siswa bisa memberikan kontribusi langsung mengenai data mengenai sekolah. Nah, kalau untuk orang tua bisa melihat gambaran mengenai apakah sekolah ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, bagi sekolah itu sendiri, manfaatnya adalah sekolah bisa eh, hasil dari ANPK ini bisa untuk meningkatkan kualitas dari sekolah. Oke, jadi sebenarnya ANBK itu seperti check up kesehatan buat sekolah ya Bu. Betul, seperti medical check up kali ya Pak ya. Nah, sekarang soal teknis pelaksanaannya nih Bu, biar siswa dan juga orang tua tahu gimana sih pelaksanaan ANBK di sekolah kita. Nah, ANBK di sekolah kita, tentunya di SMP Prima Cendekia Islami ini berbasis komputer, yaitu dilaksanakan secara online. Nah, untuk pesertanya tidak semua siswa, tetapi sampel yang dipilih oleh sistem. Nah, untuk sampelnya itu sendiri sasarannya adalah siswa kelas 8, gitu Pak. Nah, untuk siswa itu sendiri akan mengerjakan soal mengenai literasi, numerasi, dan juga survei karakter.
untuk waktu pelaksanaannya sekitar 90 sampai 120 menit per sesinya dan berlangsung selama 2 hari. Oh, jadi nggak semua ikut ya Bu, tapi hanya beberapa saja dan itu pun sebagai sampel. Betul sekali Pak Ihsan. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalau gitu, peran siswa dan juga orang tua dalam pelaksanaan ANBK itu apa sih? Nah, untuk siswa yang nanti terpilih menjadi peserta ANBK, cukup tenang, jangan grogi, kerjakan soal sesuai dengan kemampuan kalian, tapi ingat, kerahkan yang terbaik, begitu ya. Dan Ibu akan ingatkan kalian supaya jaga kesehatannya, supaya nanti kalian ketika ANBK berjalan dengan lancar dan baik. Nah, untuk orang tua, dukung anak-anak dengan doa. Setelah itu, eh, pastikan kesehatan dari siswa. Lalu jangan lupa ingatkan siswa untuk sarapan dulu sebelum berangkat ujian ANBK. Seperti itu, Pak. Dan jangan lupa, jangan menakut-nakuti anak mengenai ANBK karena ANBK ini sekali lagi bukan untuk menentukan kelulusan siswa. Oke, setuju banget. Jadi untuk anak-anak harus tetap tenang ya Bu, dan untuk orang tua jangan nakut-nakutin, tapi dukung aja dengan doa biar sekolah pun siap dan pelaksanaan ANBK pun jadi lebih ringan. Gitu ya. Betul, Baisa. Oke, terima kasih Bu Kaisa atas penjelasannya yang sangat jelas dan juga sangat menenangkan. Jadi intinya ANBK itu bukan sebuah hal yang menakutkan, tapi kesempatan buat kita semua untuk memperbaiki kualitas pendidikan sekolah gitu ya, atau pendidikan di Indonesia. Dan untuk para siswa, ingat jangan tegang, tetap semangat. Dan untuk para orang tua, jangan lupa untuk terus dukung dengan sepenuh hati dan mendoakan dengan sepenuh hati. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.